Oke. Untuk yang nilai mutlak yang nomor 5, jika X itu ada di antara A dan B, Y-nya juga di antara A dan B, tunjukkan bahwa mutlak X min Y kurang dari B min A. Nah, kita punyanya di sini A kurang dari X kurang dari B. Ini kan yang diketahui ya. Y itu juga antara A dan B. Kelihatan bener nggak? Kayaknya nggak kelihatan deh. Nah, Y kurang dari A kurang dari Y kurang dari B. Maka kalau ini kita kalikan negatif 1 semuanya, yang Y, untuk yang Y, kalau kita kalikan dengan negatif 1, tandanya bagaimana? Jadi terbalik kan ya? Jadinya apa? Negatif B kurang dari negatif Y kurang dari negatif A. Nah, sekarang A kurang dari X dan A kurang dari X kurang dari B, dan min B kurang dari Y kurang dari min A. Sorry, ini min Y ya. Kalau kita jumlahkan, jadinya apa? A minus B tambah minus B ya, kurang dari X min Y kurang dari B min A. Kelihatan nggak? Mulai kelihatan nggak? Maka kita kan mintanya B min A. Kita mintanya B min A kan? Yang ini. Nah, berarti ini gimana? Min B min A, oke, min B min A kurang dari X min Y kurang dari B min A. Berdasarkan teorema dua. Bu, saya nggak hafal nomor teoremanya ya, tulis saja teorema, definisi terserah, nggak usah nomornya ya. Berdasarkan teorema 2222, yang ini tadi ya, ini 222C, kalau dia diapit seperti ini, min C kurang dari sama dengan A kurang dari C, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Nah, berarti ini di sini min dari B min A kurang dari X min Y kurang dari B min A, maka berdasarkan 2222 berlaku mutlak min Y kurang dari, terbukti nggak? Selesai? Nah, mun mangkuk kak mari. X min Y kurang dari B min A. Gampang kan? Iya. Ternyata segampang itu ya. Oke, sekarang 8A tadi untuk yang baru datang. Untuk yang baru datang, kita ingat nilai mutlak itu secara definisi, dari definisinya aja, nilai mutlak itu dibagi 3 kemungkinan. Yang sama dengan 0, lebih dari 0, dan kurang dari 0. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, siapa yang dibagi menjadi 3 kemungkinan? Yang dibagi menjadi 3 kemungkinan adalah yang mutlak, yaitu 2X min 1. Jadi mutlak 2X min 1 itu kemungkinannya ada 3. Kalau mutlaknya ini sama dengan 0, mutlaknya kurang dari 0, atau mutlaknya lebih dari 0. Berarti yang dikurangkan, samakan, dan lebihkan 0 itu adalah 2X min 1. Kalau 2X min 1, kita tambah ya. Caiku. Berdasarkan definisi
mutlak 2x min 1 memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu ini kasus satunya adalah 2x min 1 sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah, ya kan? Kasus 2x min 1-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka x-nya kan harus lebih besar dari setengah. Kasus 3 adalah 2x min 1-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka x-nya kurang dari setengah. Kok kurang dari 0 sih? Sorry. Ini nggak pakai mutlak. Keliru. Kalau mutlaknya ya pasti positif ya. Mohon maaf, kalau mutlaknya pasti positif. Yang 0 kurang dari 0 atau lebih dari 0 itu dalamnya mutlak. Nah, ini ya. Kalau 2x min 1-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah, ya kan? X-nya dipindah-pindah sama dengan setengah. Hasilnya ternyata kalau setengah kita masukkan ke x plus 1, dia itu 3/2. Tapi kalau kita masukkan ke sini, dia sama dengan 0. Jadi persamaannya tidak memenuhi. Masa 0 sama dengan 3/2? Enggak kan? Maka tidak memenuhi untuk kasus 1. Untuk kasus 2, berarti 2x min 1-nya positif. Kalau positif berarti x-nya lebih dari setengah. Ternyata kalau kita kembalikan 2x min 1, yang ini 2x min 1, maka x plus 1 sama dengan 2x min 1. Ini karena positif ya. Maka x sama dengan 2. Lalu untuk kasus dia negatif, maka berlakunya mutlak 2x min 1 itu adalah min dari 2x min 1. Maka hasilnya adalah x sama dengan 0. Ngeceknya gimana? Masukkan aja. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Kita coba. 0 kita masukkan sini. 0 ditambah 1 sama dengan berapa? 1. 2 dikalikan 0 dikurangi 1 min 1 dimutlakkan 1. Sama ya. Coba yang 2. Solusi satunya 2. 2 ditambah 1 3. 2 dikali 2 dikurangi 1 3. Dimutlakkan 3. Memenuhi kan? Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dan 2. Sebenarnya maksudnya apa sih? Maksudnya adalah perpotongan antara grafik x plus 1 dengan grafik 2 mutlak 2x min 1. Kita coba ya, daripada gambar. Kita gambarkan di AI aja, gambar grafik x plus 1 dan mutlak 2x. 2x apa tadi? 2x min 1. Bu, kok enak ya? Enak lah, ada AI, ngapain kita gambar-gambar sendiri. Tapi kan hanya untuk yang kayak gini, bener ya? Y sama dengan x plus 1 dan Y sama dengan mutlak 2x min 1. Ada berapa titik potong? Ada 2 titik potong.
yaitu di 0,1 dan 2,3. Benar kan tadi? X-nya 0, waktu kita masukkan Y-nya ternyata sama dengan 1. Waktu X-nya 2, kita masukkan Y-nya sama dengan 3. Jadi, selesaian atau solusi yang seperti ini itu sebenarnya titik potong kalau digambarkan dalam grafik. Print screen grafiknya. Nah. Sekarang coba untuk yang B. Yang B tadi adalah 2X min 1 dan mutlak X min 5. B, ini ya. B. Berapa tadi? 2X min 1 sama dengan mutlak X min 5. Sama kayak tadi, berdasarkan definisi, maka terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan 1, mutlak X-nya atau X min 5-nya itu sama dengan 0. Kalau X min 5 sama dengan 0, apa yang terjadi? Coba masukkan 0-nya. Berarti X sama dengan 5. Maka 2 kali 5, 10 dikurangi 1, 9. Kalau masuk 0. Terpenuhi enggak? Tidak terpenuhi. Tidak memenuhi karena 2X 2 kali 5 min 1 itu kan sama dengan 9. 9 ini tidak sama dengan berapa? 0. 0 ini didapat dari mana? 0 itu adalah mutlak X min 5. Mutlak 5 min 5. Sekarang coba kemungkinan 2. Berarti X min 5 kurang dari 0. Boleh, lebih dari 0 dulu boleh? Boleh, terserah. Maka kalau X min 5 kurang dari 0, mutlak ini mutlaknya akan sama dengan min X min 5. Dari mana? Ini. Kalau dia negatif, ini ya, kalau dia negatif, maka di depannya dikasih negatif. Jadi kan tadi ini X min 5-nya, X min 5-nya negatif kan? Maka di depannya X min 5 dikasih negatif. Sama dengan min X plus 5, gini kan? Enter. Kita masukkan ke persamaan. 2X dikurangi 1 sama dengan, maka 2X kurangi 1 sama dengan min X ditambah 5. Maka berapa? 3X sama dengan 6.
Maka X sama dengan 2. Coba masukkan X sama dengan 2 ke sini. Bener nggak? Sama. 4 kurangi 1, 3. 2 dikurangi 5, min 3 dimutlakkan 3. Bener ya? K3. X min 5-nya lebih besar dari 0 atau positif. Maka mutlaknya mutlak X min 5 akan tetap sama dengan X min 5. Lalu 2X min 1 kita masukkan lagi sama dengan X min 5. Maka X sama dengan minus 4. Coba masukkan 2 kali min 4 min 8 min 1 min 9. Kalau kita masukkan sini min 9 jadinya 9. Loh, positif dan negatif. Nggak cocok. Nggak keliru lagi. 2X min 1, X min 5, min 4, min 9. Keliru. Bentar ya, harusnya nggak memenuhi jadinya ya, karena positif dan negatif. Coba ini kita ganti dengan 2X min 1 dan mutlak 2X min 1 dan mutlak X min 5. Apakah mereka hanya berpotong 1 poin? Nggak mungkin. X min 1. Oh ya, mereka hanya berpotongan di 1 titik ya. Ini. Di 2,3. Hanya X sama dengan 2 yang memenuhi. X min 4. Tetapi jika disubstitusikan ini 2X 2 kali min 4 dikurangi 1 itu sama dengan min 9, tidak sama dengan 9 yang merupakan hasil dari mutlak min 4 min 5. Jadi tidak memenuhi. Oleh karena itu jadi kalau kalian Anda dapat solusinya, langsung cobakan ke persamaannya memenuhi apa tidak. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu hanya 2. Nah, representasi gambarnya seperti ini. Oke, ini A dan B. Dicatat dulu atau iku? Oke, kita akan buktikan untuk suprimum dan infimum soal nomor 5.
Saya ulangi sekali lagi ya, biar ini terekam karena tadi belum terekam, lupa. Jadi untuk membuktikan suprimum dilakukan dua, buktikan dia batas atas, lalu buktikan dia terkecil. Terkecil itu sama saja dengan mengatakan kalau batas atas itu kita geser sedikit, pasti ada anggotanya himpunan yang lebih besar dari geseran kita tadi. Jadi nggak boleh digeser gitu ya buktikannya. Oke, untuk yang A, bentar, ini biar agak lebar. Himpunannya adalah X anggota R X anggota R sedemikian hingga 2X ditambah 5 lebih besar dari 0. Kira-kira ini punya suprimum atau tidak? Punya suprimum atau tidak? Ada nggak suprimumnya? Batas atasnya ada nggak ini untuk A ini? Ada apa enggak? Batas atasnya. 2X plus 5 lebih besar dari 0. Ada nggak batas atasnya? Ya nggak ada. Kalau batas bawahnya punya nggak? Batas bawahnya berapa kira-kira? Perhatikan bahwa 2X ditambah 5 lebih besar dari 0 itu bisa diubah jadi apa? 2X lebih besar dari minus 5. Maka X karena positif ya, sama-sama dibagi 2, jadinya lebih besar dari min 5/2. Jadi himpunan A itu bisa ditulis sebagai X anggota R sedemikian hingga X lebih besar dari min 5/2. Berarti dia punya batas bawah, punya, yaitu min 5/2. Minimalnya ya, suprimumnya nanti ya min 5/2 pastinya. Nah sekarang A tidak memiliki suprimum. Bagaimana mengetahui dia tidak memiliki suprimum? Kalau nggak punya suprimum, buktinya adalah pastinya dia nggak punya batas atas. Kenapa? Karena teorema suprimum mengatakan completeness properties mengatakan kalau dia terbatas pasti dia punya suprimum, gitu kan? Nah, dia tidak memiliki suprimum. Kenapa? Karena dia memang tidak terbatas. Membuktikan tidak terbatas gimana? Kalau membuktikan terbatas, kan kita cukup membuktikan batasnya itu selalu lebih besar daripada temannya kan? Lebih besar daripada yang ada di dalam himpunan. Tapi kalau membuktikan dia tidak terbatas, karena A tidak terbatas, ini tidak memiliki suprimum. Bukti. Di sini kita dari suprimumnya dulu ya. Bukti A tidak memiliki suprimum. Apa? Andai pakai kontradiksi. Andai A memiliki suprimum. Kalau suprimum berarti dia punya batas. Maka A terbatas di atas. Maka A terbatas di atas.
Misal, batas atas kan banyak ya, batas atas itu ya. Boleh pilih satu kan? Misal, siapa yang jadi batas atas? Kita misalkan saja namanya enaknya apa ya? UVW. Misal, W batas atas dari A. Misal, W adalah batas atas dari A. Maka, misal W anggota bilangan real insert misal batas atasnya dinamakan W ya, anggota bilangan real, batas atas dari A. Kalau dia batas atas dari A, maka W itu selalu lebih besar atau sama dengan, maka W itu akan selalu lebih besar sama dengan apa? Dia selalu lebih besar sama dengan X untuk setiap X anggota siapa? Anggota A. Ya kan? Kalau W-nya itu batas atas dari A, maka W-nya itu kan pasti selalu lebih besar dari semua anggotanya A, ya kan? Dia akan lebih besar dari X untuk setiap X anggota A. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau ada yang lebih anggotanya A yang lebih besar dari W. Katanya W itu ini misal A ya, katanya W itu sudah batas atas. Kita tunjukkan di sini masih ada ternyata. Jadi akan membantah kalau W ini ternyata bukan batas atas. Oke. Atau misal W ini wes, misal W supremum W anggota R supremum dari A, maka W lebih besar sama dengan X untuk setiap X anggota A. W itu pasti kurang dari W itu pasti kurang dari apa? 2W. Ya enggak? W pasti kurang dari 2W enggak? Yakin? Kalau W-nya negatif? Nah, 2W-nya akan lebih kecil. Berarti jangan supremum, ini batas atas saja. Batas atas dari A dan kita pilih batas atasnya itu yang positif. Biar nggak kena kurang dari tadi. Namanya batas atas ya, semakin besar kan berarti semakin bagus ya. A terbatas di atas, misal W anggota R batas atas dari A dan W-nya ini positif. Maka W kurang dari 2W. 2W kurang dari apa? 2W tambah 5. Ya enggak? W kurang dari 2W tambah 5. W tadi apa? Anggota bilangan real. W tadi anggota bilangan real. Lalu 2W plus 5 ini berarti anggotanya siapa? 2W plus 5 ini berarti anggotanya siapa? Anggotanya? Aduh, kayak macet deh. Sing macet iki sapa iki?
Makanya saya pilihnya tadi W-nya positif. Dia anggotanya A. Loh, katanya W tadi batas atas. Kalau batas atas kan nggak ada anggota yang lebih besar dari W. Ternyata ada, yaitu 2W plus 5. Jadi terjadi kontradiksi. Maka A tidak memiliki suprimum. Nah, itu yang suprimum. Sekarang adalah infimum. Dia punya infimum kan? A memiliki infimum. Berapa infimumnya? Infimumnya min 5/2. A memiliki infimum min 5/2. Buktikannya gimana? Buktikan min 5/2 itu adalah batas bawah. Berikutnya, buktikan dia adalah batas bawah terbesar. Nah, yang pertama, min 5/2 adalah batas bawah. Berarti ambil batas bawah kan berarti dia harus lebih kecil dari semua anggotanya A kan? Ambil X anggota A. Ambil X anggota A. Maka apa yang terjadi dengan X ini? Maka berlaku 2X ditambah 5 itu pasti lebih besar dari 0. Lalu bentar, ini tadi agak riskan kalau milihnya W. W kurang dari, kalau pakai W plus 1, W ditambah 1 kurang dari 2, W ditambah 1, W ditambah 1 ditambah 5. Ini biar nggak riskan ya, kita naikkan dikit, W-nya jadi W tambah 1. Di sini kita punya W batas atas dan W kurang dari W ditambah 1 dan W tambah 1 itu anggotanya R. W tambah 1 itu anggotanya R dan 2 W ditambah 1 ditambah 5. Nih, W tambah 1. Oke, Ctrl X biar enak bacanya. W tambah 1 anggota R dan ini lebih besar dari 0. Maka W ditambah 1 itu anggotanya R. Anggotanya A. W tambah 1 anggotanya A. W batas atas. W kurang dari W tambah 1 dan
B tambah 1 itu anggotanya A. Maka B bukan batas atas. Ini ya. Berlaku ini ambil X anggota A, maka dia berlaku 2X plus 5 besar dari 0. Maka X lebih besar dari min 5/2. Jadi min 5/2 batas bawah dari A. Ini ya. Halo. Untuk membuktikan infimumnya min 5/2 ya. Ambil sebarang anggotanya A. Kan berarti dia akan berlaku 2X plus 5 itu lebih besar dari 0. Kalau kita ubah, berarti kan X lebih besar dari min 5/2. X-nya tadi kan sembarang anggota A. Ternyata dia selalu lebih besar dari min 5/2. Jadi min 5/2 itu adalah batas bawah dari A. Sekarang kita buktikan kalau kita geser sedikit itu akan ada anggota lain. Misal V itu kurang dari min 5/2. V itu kurang dari min 5/2. Tunjukkan kalau ada anggotanya A yang lebih besar daripada V. Nah, misal V itu kurang dari min 5/2, maka apa yang terjadi? Digesernya gimana? V itu kurang dari 5/2. V kurang dari gimana? Min 5/2 kali atau gimana? V itu kok kurang dari sih, lebih dari, maaf. Karena infimum ya, kayak naik suprimum. Ada V yang lebih besar dari min 5/2. Buktikan kalau ada anggotanya A yang lebih kecil dari V. Ini kita tambahkan. Dia terbatas di bawah, nggak terbatas di atas ya. Ini A. Di sini min 5/2. Misal V ada di sini. V itu kan lebih besar dari 5/2. Ya, ini misal V-nya. Buktikan kalau di sini ada anggotanya. Buktikan kalau antara min 5/2 dengan V itu ada anggotanya A. Anggotanya A itu apa? Kalau dia dikali 2 ditambah 5 itu harus lebih besar dari 0. Ayo, gimana? Oke? Ayo, coba dicari. Nanti mintanya apa sih? Mintanya gini. Oke. Ini besar. Ini pasti akan sama dengan sesuatu ini sesuatunya apa? Nggak tahu, pokoknya bilangan real. Bilangan real apa yang ada di sini? Kita punyanya 5 ini vokalnya. V itu lebih besar dari min 5/2. V itu lebih besar dari min 5/2.
Yuk, bisa sambil ditulis dulu. Nah, yang A. Sambil nyari, sambil ditulis.
Misal V lebih besar, V lebih besar dari min 5/2. Kita mau menunjukkan kalau ada anggotanya A yang terselip antara V dan min 5/2. Dengan kata lain, V itu bukan batas bawah. Jadi kalau ada bilangan yang lebih besar dari min 5/2, dia pasti bukan batas bawah, karena batas bawahnya itu adalah yang terbesar. Kalau ada yang lebih besar dari dia, kita buktikan bukan batas. Nah, misal V lebih besar dari 5, misal V lebih besar dari 5/2, bentar, enter ya. Misal epsilon, ini enggak misal. Kita ambil aja.
Ambil epsilon positif. Epsilon positif. Ambil epsilon positif. Kita punya V itu pasti lebih besar dari V ditambah epsilon. Di sini aja. Maka V lebih besar dari V ditambah epsilon. Benar atau tidak? Epsilonnya kan positif. Maka V pasti akan lebih besar, kurang dari yo. Entar kok balik aku tadi ya hitungnya. V itu akan lebih besar dari V min epsilon. V min epsilon. Nah, V akan lebih besar dari V min epsilon. V min epsilon akan lebih besar dari bentar. Saya tadi kebalik ternyata. Nah, lanjut ya. V itu akan lebih besar daripada V dikurangi epsilon karena epsilonnya positif. Lalu kita tadi punya V itu kan lebih besar dari min 5/2. Kalau V-nya ini kita ganti dengan min 5/2, maka dia akan lebih kecil lagi. Berarti min 5/2 dikurangi epsilon ya. Nah, kalau kayak gini memang butuh trik ini. Nah, min 5/2 min epsilon, min 5/2 min epsilon itu akan 5 min 5/2 min epsilon itu kalau kita kalikan 2 ditambah 5. Nah, sekarang kita coba epsilon itu anggota R. Insert epsilon itu anggotanya bilangan real. Epsilon itu anggotanya bilangan real. Maka min 5/2 min epsilon itu juga tetap anggotanya real. Tetap anggotanya real. Min 5/2 min epsilon. Sebentar ya. Maaf ya. Ini V plus epsilon. Min 5/2 plus epsilon. Epsilon anggota R. Maka min 5/2 ditambah epsilon itu juga tetap anggotanya R. Coba perhatikan sebentar ya, ini memang agak triknya ya. Jadi gini, kalau misal ada, kita ambil sebarang epsilon positif. Nah, kalau ada epsilon positif, V itu ini. Nah, V plus epsilon itu pasti akan lebih besar dari min 5/2 plus epsilon. Karena V-nya kan lebih besar dari min 5/2 ya. Kalau sama-sama ditambahkan epsilon, dia nggak akan berubah tanda. Nah, sekarang epsilon kan anggota real. Min 5/2 tambah epsilon itu tetap anggota real. Syarat untuk menjadi anggotanya A, dia pertama harus anggotanya real. Syarat kedua untuk dia menjadi anggotanya A itu adalah harus 2x plus 5-nya harus lebih besar dari 0. Sekarang berarti kita akan buktikan kalau min 5/2 ditambah epsilon itu anggotanya A. Berarti kita kalikan, saya tadi kalau kelirunya di sini. 2 dikali min 5/2 ditambah epsilon ditambah 5 itu sama dengan apa?
sama dengan min 5 ditambah 2 epsilon ditambah 5, ya kan? Ini loh, 2 kali min 5 per 2, 2 kali epsilon, ya kan? Habis itu min 5 plus 5 habis ya, jadinya sisa 2 epsilon. Epsilon tadi positif enggak? Positif, maka 2 epsilon positif. Nah, jadi siapa yang anggotanya A? Siapa yang ternyata anggotanya A? Ini kan? Min 5 per 2 ditambah epsilon. Min 5 per 2 ditambah epsilon. Nah, min 5 per 2 itu ternyata dia anggotanya A. Nah, padahal min 5 per 2 ditambah epsilon itu kan lebih besar dari, nah kita bisa pakai ini. Kita tadi kan ambil epsilon positif. Lalu kita buktikan kalau batas atasnya kita kurangi epsilon, ternyata dia masih ada anggotanya di situ. U min epsilon kurang dari S epsilon ini ya. V plus epsilon lebih besar dari anggotanya A. Nah, maka berdasarkan lemma V bukan batas bawah. Maka berdasarkan lemma keliru. Maka berdasarkan lemma min 5 per 2 infimum dari A.